Tapi katanya remaja gak suka denger nasehat. Bukan gak mau dengerin nasehat, tapi gak suka cara dikasihnya. Kalau dari orang tua kan lebih kayak perintahan daripada nasehat. Kembali lagi dengan podcast Mindful Parenting bersama saya Tari Sanjoyo. Podcast ini dikhususkan untuk berbagai perbincangan mengenai lika-liku pertumbuhan orang tua dan anak remajanya. Tujuannya bukan untuk menjadi orang tua yang sempurna, tapi menjadi orang tua yang sadar. Episode sebelumnya kita sudah ngobrol dengan Shalomita tentang bagaimana membangun batasan yang sehat dengan anak remajanya. Buat yang belum nonton dulu ya. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrol dengan anaknya Mita, yaitu Syafana yang berusia 15 tahun untuk mendapatkan perspektif dari anak remaja. Syafana, thank you for coming ya. Makasih banget mau ngobrol sama Tante Tari nih ya nyebutnya. Yeah. Di podcast ini ya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan, Syafana tenang aja, tapi kita ngobrol-ngobrol aja kayak biasa ya. Oke, Syafana, orang-orang tuh bilang bahwa masa SMP tuh masa yang paling susah. Gimana menurut kamu? Menurut aku sih iya, setuju. Masa SMP emang agak sulit, soalnya kan sekarang lagi mempersiapkan diri untuk SMA kan. Jadi di sekolah juga susah. Terus pergaulan juga lebih dramatis kayaknya deh. Iya, drama dalam kayak, hidup banyak. Banyak yang baru yang kita baru mengalami. Jadi pasti kita semua baru coba ya. Jadi semuanya pasti ada yang harus ditantangi. Jadi memang sulit di sekolah, akademis tadi, terus kemudian sulit sosialisasi sama temen gitu ya. Yang kamu sebut drama tuh apa sih? Ya pertengkaran teman atau ya cowok-cowok pasti ya. Cowok-cowok yang mendistraksi dirimu gitu ya. Terus gak tau lah, banyak kalau sama teman-teman emang agak dalam. Terus di rumah juga sebagai remaja kita kan banyak yang mungkin gak mau diceritakan ke orang tua. Terus padahal mereka lagi banyak tanya-tanya, jadi agak gak tahu gimana dibilanginnya. Jadi kayak ya harus bilang ke kakak dulu, baru bisa ke mommy atau baru bisa ke poppy. Tapi sebenarnya aku bisa lebih ngomong ke poppy daripada ke mommy. Oh ya, gitu ya. Dia ngelirik loh ke maminya. Oh gitu. Oke. Ini menarik. Apa nih yang membuat lebih nyaman bicara sama poppy dibandingkan sama mami? Poppy lebih nggak pedulian. Maksudnya bukan nggak pedulian, tapi kayak kalau kasih nasihat gak terlalu dari hati. Bukan dari hati, tapi gak terlalu emosi. Kalau sama mommy pasti kayak dendamnya lebih lama daripada aku. Kalau gitu misalnya cerita sesuatu, pasti mommy lebih dirasain juga. Padahal kan yang bermasalah bukan mommy ya, aku kan. Oke. Jadi tapi tetap bisa ngomong sama mommy karena mommy lebih bijak daripada poppy. Lebih bijak. Tapi sebetulnya kalau kamu kayak tadi kamu bilang, sebenarnya ada banyak yang nggak bisa diceritain gitu sama papi dan mami gitu ya. Tapi kalau kamu lagi pengen cerita tuh sebetulnya apa yang kamu butuhkan dari percakapan bercerita tuh? Kamu tuh butuh apa sih sebenarnya? Nasehat. Atau pengalaman yang bisa aku belajar dari mereka. Jadi bisa kayak tahu arahnya tuh seharusnya gimana kalau lagi dalam situasi ini. Atau dari permasalahan ini aku harus kemana gitu untuk mau bantuin. Tapi katanya remaja nggak suka dengar nasihat. Jadi sebetulnya bentuknya bentuk arahan harusnya kamu mau kemana itu tuh enaknya dikemas dalam bentuk seperti apa sih? Kayaknya kalau remaja nggak mau dengerin nasihat itu bukan gak mau dengerin nasehat, tapi gak suka cara dikasihnya. Maksudnya kayak kalau dari orang tua kan lebih kayak perintahan daripada nasehat, ya kan. Tapi aku gak merasa begitu karena orang tua aku emang lebih soft. Jadi mereka gak suka kasih perintah. Jadi untuk aku sih
ya nasihat sih nasihat, tapi untuk banyak remaja lainnya pasti mereka lebih merasa kayak otoritas daripada temen. Jadi lebih seneng ngobrol sama temen juga gitu. Tapi tetap butuh Nasihat. panduan dari Iya. orang tua gitu ya. Terus berarti kalau misalnya kamu nggak bisa cerita sama papi dan mami, sama siapa kamu cerita biasanya? Kakak. Oh, kakak. Iya, atau temen tapi yang lebih tua. Soalnya aku tuh lumayan paling tua dari teman-teman aku. Jadi sebenarnya kalau cari nasihat dari teman-teman itu masih agak immature atau nggak lihat sisi lainnya. Tapi kalau sama orang yang lebih dewasa, pasti mereka lihat sisi, misalnya kalau aku ada pertengkaran sama seseorang, pasti mereka juga lihat perasaan orang itu kayak gimana. Tapi kalau sama teman-teman pasti mereka kayak ya cuman mau ngebela aku aja. Jadi nggak mikirin perasaan orang lain. Jadi sebenarnya kalau lagi betul-betul lagi ada konflik, lagi ada masalah tuh, Syafarna sebetulnya membutuhkan gak cuman orang yang ngedengerin, gak cuman orang yang ngebelain kamu, tapi juga oke, aku harus apa sih sebenarnya gitu ya. Makanya Syafarna kemudian cenderung untuk mencari orang yang lebih tua gitu sebenarnya ya. Oke. Kalau tadi kan ngomong soal susahnya ya. Jadi sebenarnya iya benar, emang SMP tuh challenging ya. Iya, challenging banget ya. Tapi ada yang seru juga gak? Iya pasti. Soalnya kan ya mungkin ada drama, tapi dramanya agak seru sih sebenarnya. Drama memang selalu seru. Terus pergaulan juga lebih luas, bisa ke sekolah lain karena kan biasanya kalau di SD SMP tuh lumayan ya sama teman-teman sekolah doang. Tapi sekarang kan jadi lebih luas, kayak bisa dari sekolah lain atau misalnya anak-anaknya temennya mommy juga aku jadi lumayan bisa ngobrol. Terus ya kalau jadi lebih dewasa berarti kan lebih banyak freedom ya kan, jadi bisa melakuin banyak hal yang tadinya nggak bisa. Itu serunya ya. Udah boleh apa misalnya kalau SMP? Ya pergi sendiri, nggak usah ditemenin. Oke. Jadi mami atau papi nggak ngintil ya? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Oke. Tapi kok bener nggak kalau kamu jadi sering berantem sama orang tua gitu, sama papi mami dibanding dulu sebelum SMP? Lebih dulu daripada sekarang. Soalnya kan kalau dulu masih kecil lebih nggak mau dengerin. Tapi kalau jadi remaja, kalau aku sih lebih nggak bertengkar. Soalnya mami sama papi bener-bener suka lihat mereka zaman dulu kayak gimana. Ya pasti ke aku ya sama, ngertiin pas mereka umur aku mereka kayak gimana. Jadi pasti mereka nggak marahin aku banyak. Terus mereka ada pemikiran yang kayak misalnya aku lagi dalam permasalahan, ya biarin aja, nanti aku bisa cari jalan keluarnya kayak gimana. Bukan mommy sama papi yang harus bilangin, oh kamu seharusnya kayak gini. Enggak. Jadi kayak mommy sama papi lebih kayak lepasin aja, karena nanti aku pasti belajar sendiri. Jadi nggak usah dimarahin sama sekali. Ya? Iya. Dan kamu tuh biasanya kalau gitu nanyanya atau ngobrolnya sama kakak. Tadi kamu bilang sama kakak. Oke. Jadi enak dong, justru nggak sering dimarahin ya? Iya, enggak. Tapi ada nggak larangan atau aturan yang sekarang jadi kerasa lebih keras gitu dibandingkan sebelumnya? Oh iya, misalnya kalau aku kan aku pokoknya untuk mommy sama papi tuh harus tahu umur aja. Kayak misalnya kalau kelakuannya tuh harus sesuai umur, jangan coba lebih advance daripada yang lain. Soalnya nanti pasti pas kita umurnya baru sesuai sama apa yang kita mau lakuin, itu nanti belajarnya beda daripada kalau aku lakuinnya sekarang. Nanti malah nggak bisa terlalu mature tentang kegiatan itu atau apapun yang bukan sesuai umur. Jadi mereka tuh paling kerasinnya ya kalau lakuin sesuatu harus sesuai umur. Misalnya apa? Kamu berapa sih usia sekarang? Berarti 15. Iya. Apa yang wajar dilakukan anak usia 15 tahun gitu kalau dari papi dan mami? Dan apa yang gak boleh? Sebenarnya ini kayak umur apapun seharusnya sih enggak ya. Tapi kayak misalnya vaping gitu, itu kan banyak banget
lebih keluar itu umur segini kan, banyak yang mau rebellious, jadi mereka pada mau nge-vape gini-gini, pasti jangan. Soalnya kan itu ngerusakin badan, kita harus tahu diri gitu. Umur berapapun sebenarnya nggak oke ya. Iya, sebenarnya ya jangan sih, kalau bisa jangan. Tapi untuk umur aku apalagi jangan mulai sekarang, soalnya nanti lebih parah lagi pas jadi tua. Jadi Mommy sama Papi itu selalu pokoknya kalau lakuin sesuatu harus dipikir. Sampai jauhnya. Tadi kamu sebut ada rebellious gitu. Iya. Ada nggak perilaku yang menurut kamu nih ekspresi rebelnya kamu gitu? Berontaknya kamu tuh ada nggak? Nggak tahu. Abaikan sih. Mami yang ada di sebelah sana. Nggak ada. Yang menurut enggak, kamu? Soalnya aku emang semuanya tuh pasti aku bilang ke Mommy. By Soalnya approval gitu. Iya, soalnya aku juga nggak mau lakuin sesuatu kalau Mommy sama Papi nggak bolehin atau nggak akan merasa enak tentang aku melakuin itu. Jadi ngapain gitu? Kalau Mommy sama Papi pasti nanti marah. Jangan dilakuin. Jangan dilakukan gitu. Iya. Dan menurut kamu itu masuk akal? Aturan akal. itu masuk akal. Ada nggak aturan atau larangan yang menurut kamu tuh nggak masuk akal? Enggak, soalnya Mommy sama Papi gak terlalu banyak aturan. Ya? Bener, gak banyak aturan. Iya, gak ada aturan ya? Kalau gitu ya berarti kita juga gak mau lakuin apapun yang mereka pasti gak suka. Maksudnya kayak kalau ada aturan jadinya kayak kita mau lakuin yang gak sesuai aturan kalau ada banyak aturan. Jadi Mommy sama Papi emang gak kasih aturan karena ya berarti kita tahu aja yang benar tuh seharusnya kayak gimana, yang salah kayaknya gimana. Nggak usah pakai aturan, udah kita paham sendiri. Kamu bandingin nggak antara pengalaman kamu dengan papi mami yang asik ini gitu ya dibandingkan sama teman-teman kamu yang lain? Iya, kelihatan banget. Ya? Kayak misalnya dikit-dikit kita kayak mau pergi gitu. Kadang-kadang Mami sama Papi ya kalau pergi ya udah bilang aja nanti pulangnya jam berapa, sama siapa, ya udah gitu doang. Kalau orang lain pasti mereka kayak tiap menit, tiap detik harus update orang tuanya. Aku nggak sama sekali sama gitu sama mereka. Jadi kayak misalnya itu kan dikit-dikit itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau mau update orang tua ya nggak apa-apa. Tapi kayak kadang-kadang ya mereka orang tuanya ngelarang mereka untuk pergi aja dilarang. Jadi aku kayak emang bener ya kayak gitu seharusnya. Soalnya Mami Papi bener-bener nggak begitu ya? Nggak begitu. Ada nggak teman kamu yang curhat sama kamu soal ini? Iya. Dan kamu biasanya bilang apa? Mereka sih tahu keadaan aku ya sama orang tua karena mereka kenal sama mama aku. Jadi mereka tahu aku lebih dilepasin ya. Tapi kalau mereka curhat tentang itu, aku coba mikirin perasaan orang tuanya juga. Kayak misalnya kan pasti kalau orang tua kasih aturan itu untuk kebaikan anaknya ya, nggak mungkin mereka kasih aturan karena mereka nggak sayang. Jadi aku selalu ingetin teman-teman aku ya pasti orang tua kamu sayang kamu, nggak mau kamu jadinya dalam permasalahan yang kamu nggak bisa atur sendiri gitu. Jadi kalau dalam masalah sama orang tua aku lebih kayak ingat aja your parents love you, mereka mau yang terbaik untuk kamu. Jadi pasti jangan ambil salah caranya. Kalau kamu ingat bahwa apapun yang mereka lakukan itu pasti dasarnya karena mereka sayang sama kamu. Gitu. Iya, jadi jangan membenci orang tua karena mereka kasih aturan gitu. Jangan. Kamu nggak pernah berantem sama papi mami? Sama sekali? Pernah, tapi kayak cuman sekali-sekali doang. Oh ya? Iya. Apa yang biasa bikin berantem yang sekali-sekali itu? Misalnya aku lagi ada masalah sama temen-temen gitu, terus mami coba tanya, tapi aku belum moodnya gitu untuk ceritain ke mami, jadi pasti jadinya aku kasih taunya nggak benar, kayak misalnya terlalu penuh emosi, jadi kayak ada attitude-nya pas ngomong ke mami, padahal kan jangan, jadinya mami juga kayak kok ngomongnya kayak gitu ya, kayak gitu paling kalau ada pertengkaran. Jadi nggak ada nih kira-kira pertengkaran yang masih ngeganjel gitu rasanya nggak ada ya? Nggak ada ya. Dan kalau misalnya kayak situasi kayak tadi gitu ya, kayak duh nih harusnya nggak gini nih gitu. Terus kamu gimana? Menurunkan situasinya atau meredakan situasinya tuh gimana caranya? Aku maunya sendiri aja dulu bentar.
kayak bikin lebih tenang aja dulu, main handphone atau apa gitu. Terus mommy juga sama Menenangkan Xiaomia diri. atau sama yang lainnya. Oke, jadi sama-sama menenangkan diri gitu sebetulnya, atau kemudian ketemu lagi dalam situasi yang lebih baik gitu ya. Kalau tadi kamu bilang papa dan mama tuh sebetulnya orang yang berbeda gitu ya, punya karakter yang beda, cara untuk berespons terhadap kamu tuh juga berbeda beda-beda. gitu ya. Kamu ada nggak kayak situasi tertentu? Oke, saya ngomong sama mami, situasi tertentu Iya, ada gitu. ada banget. Kayak Poppy tuh sebenarnya kayak paling nggak ada aturan banget, tapi dia ada aturan dikit. Siapa yang nggak ada aturan banget? Poppy. Oh. Iya. Jadi kayak kalau sama Poppy tuh lebih kayak masalahnya beda pasti kalau ngomong sama Poppy sama Mommy pasti beda. Soalnya ya Mommy juga ada nggak terlalu banyak aturan, tapi aturannya kayak lebih fokus kepada satu sisi. Terus Poppy lebih fokus kepada satu sisi. Misalnya Poppy lebih kasih tuh nasihat tentang bagaimana bisa strong atau tough kan. Kalau Mommy tuh lebih kayak nggak apa-apa kalau merasa sedih atau gini-gini. Kalau Poppy tuh lebih kayak ya just be tough about it. Jangan dipermasalahin lama-lama gitu. Kalau Mommy lebih kayak let's just talk it out. Diomongin aja perasaannya kayak gimana untuk situasi apapun. Jadi pasti beda. Kalau aku mau dengar nasihat yang seperti Poppy ya pasti ke Poppy. Terus kalau nasihat yang kayak Mommy ya berarti ke Mommy. Tapi dua-duanya works buat kamu berarti? Iya. Nggak tapi ada yang, untuk situasi beda-beda situasi aja. yang beda-beda. Oke. Ini kan kamu 5 bersaudara ya? Iya. Ramai ya 5 bersaudara gitu. Kamu ada nggak perasaan bahwa papi dan mami tuh membedakan sikapnya gitu terhadap 4 saudara yang lain gitu? Ada nggak perasaan pasti itu? Pasti beda. Mami sama Poppy ya kalau sama Ade tuh lebih keras sebenarnya sama Xiaomia. Kan biasanya kalau sama Ade yang lebih dilepasin kan, tapi enggak. Malah beda. Soalnya ya 5 anak, jadi pasti paling keras itu yang paling muda. Terus aku kan juga yang paling muda. Kayak aku sama Xiaomia tuh paling kerasa. Tapi kalau sehari-hari sih mau sama Poppy sama aja sama semuanya. Tapi lebih ke permasalahan atau misalnya akademis, aku tuh yang paling suka akademik. Jadi pasti Mommy Poppy tuh lebih kayak banyak ekspektasi untuk aku daripada sama kakak atau adik. Tapi aku lebih suka kayak gitu juga. Karena berarti aku fokusnya bener-bener ke akademik gitu. Jadi sikap mereka emang lebih ke aku tuh ya kalau Tana orangnya kayak gini berarti Tana harus tetap orangnya kayak gini, harus yang paling bagus orangnya kayak gini. Oke. Jadi sebenarnya sama gitu ya. Iya. Sebenarnya sama tapi kemudian ngelihat kalau Shavana memang lebih ke akademik gitu, jadi justru didukungnya di situ gitu ya. Oke. Terus kan ada yang bilang juga kalau remaja nih paling males nih kalau ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu ya. Nih 24 jam nih dalam sehari gitu, ada nggak suatu momen yang memang rutin semuanya ngumpul dan kemudian ngobrol gitu, atau sekarang udah nggak ada atau gimana? Kayaknya lebih untuk kayak makan-makan aja. Pasti makan ya pasti bareng. Kalau semuanya di rumah ya udah bareng. Terus ya ngobrol bareng. Tapi kadang-kadang aku nggak mau makan sama keluarga, mending di kamar atau sendiri gitu. Tapi Mommy sama Poppy lebih tegas tentang itu. Soalnya kayak kalau kita ada waktu untuk bisa sama keluarga ya udah diambil aja waktunya untuk keluarga. Jangan malah sendiri-sendiri karena kan banyak waktu dalam sehari. Kamu bisa sendiri ya lain waktu. Kalau ada waktu sama keluarga ya udah sama keluarga aja. Oke. Dan kamu nggak apa-apa itu? Kamu ikutin? Aku nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang cemberut. Males. Males ya kira-kira ya. Oke. Ada nggak pesan dari Shavana buat teman-teman juga nih yang seusia dengan Shavana, kan menghadapi periode yang katanya memang paling menantang, paling sulit dalam hidup manusia tuh si kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu kira-kira, atau kelas 6 lah kalau sekarang ya kalau mau diperpanjang gitu. Kamu ada pesan tertentu nggak bagaimana supaya bisa menghadapi periode remaja ini dengan lebih smooth? Dengerin orang tua. Jangan dibiarin aja.
sama teman-teman jangan terlalu sakit hati karena pasti kita semua masih tumbuh ya, kita masih mengenal diri, jadi kita emang ada prosesnya sendiri-sendiri, masing-masing beda-beda. Jadi mentingin diri aja dulu bentar untuk sementara, jangan terlalu ikutin teman atau ikutin kakak gitu, kayak kamu umurnya berapa ya ikutin umur kamu aja, jangan mau lebih tua nggak, jangan mau lebih muda, kayak pokoknya mentingin diri sama kenalin diri dulu untuk waktu ini, dan mentingin keluarga sebelum teman-teman. Soalnya kan misalnya kelas 7, 8, 9 itu kita lebih maunya sama teman-teman aja gitu karena kita merasa lebih tua, lebih perginya maunya sama teman doang, kayak iya itu pasti itu ngerti, tapi jangan pentingin opini mereka. Soalnya kita semua masing-masing orangnya berbeda-beda. Jadi yang menurut teman kamu itu cool, nggak berarti kamu harus buat cool buat kamu cool gitu ya. Untuk ya. Gimana kamu bagi waktunya antara sama teman-teman sama orang tua? Karena kan tadi dibilang nih usia yang memang kamu bawaannya pengen sama teman-teman gitu. Ya setiap hari ketemu teman, setiap hari ketemu keluarga. Ya karena di sekolah atau di rumah. Untuk aku sih, aku mending kayak hari Jumat misalnya, kan besoknya libur, jadi pasti abis sekolah mau bersama teman-teman. Tapi kalau hari Minggu, setiap hari Minggu harus sama keluarga, harus pergi sama keluarga, harus makan sama keluarga, atau paling ya di rumah sama keluarga, jangan pergi-pergi lagi. Tapi untuk hari lain ya ketemu dua-duanya. Jadi aku ngebalance-nya kayak gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Syafana. Satu hal yang menurut kamu cool dari papi, sehingga membuat kamu punya hubungan baik sama papi, itu apa? He's very strong. Strong in the sense of? Like kalau ada masalah pasti papi coba cari jalan keluarnya sendiri, bisa sendiri gitu, nggak perlu dukungan orang lain, tapi ya pasti kita kasih dukung. Tapi dia nggak perlu, dia bisa mandiri menyelesaikan masalah iya. gitu. Itu yang aku juga mau kayak cool. gitu. Iya. Kalau mami apa yang cool dari mami? Mami is true to herself, jadi dia selalu ya confident. Jadi mami tuh selalu ya kalau mami kayak gini, mami selalu kayak gitu. Jadi mami ngasih nunjuk ke kamu bahwa penting untuk jadi dirimu sendiri gitu. Terima kasih banyak ya Syafana untuk waktunya. Nih berusaha menggali konflik tapi sepertinya tidak terlalu banyak konflik gitu ya. Karena mungkin papi dan maminya Syafana se-cool itu. Makanya tadi pertanyaan penutupnya adalah coolnya kayak apa sih dari masing-masing gitu. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan percakapan ini bisa mengingatkan teman-teman Syafana juga yang seusia gitu ya, bahwa memang ya emang nih susah nih periode SMP ini, emang harus bagi waktu, harus balance gitu ya. Tapi tadi aku seneng banget sama kalimatnya Syafana yang bilang percaya bahwa semua yang dilakukan oleh orang tua itu out of love. Memang dasarnya adalah cinta gitu ya, kasih sayang dan pasti perhatian besar buat anak-anak. Thank you, makasih banyak. Sepertinya sudah banyak sekali cerita dari Syafana yang bisa jadi acuan belajar kita semua, terutama untuk memahami perspektif dari anak remaja yang selama ini sering disalahkan. Padahal mereka juga sedang mengalami tantangan dalam hidupnya. Untuk bahasan menarik seputar pendampingan remaja lainnya, jangan lewatkan episode-episode podcast Mindful Parenting lain bersama saya Tari Sanjoyo di kanal YouTube Mindful Act.